Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa sehingga kita bisa kembali ngaji kitab Al-Hikam. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratil habibina wa syafi'i qulubina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Thumma ila wa'i azwaji Rasulillahi thahirati ummahatil mu'minina sayyidatina Khadijatul Kubra wa sayyidatina Aisyah ridha wa sayyidatina Fatimatul Batul wa waladai al-Hasan wal Husain wa dhurriyyatihima al-jami' al-Fatihah. Iyyaka na'budu. Thumma ila arwahi saadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa Hamzah wa Abbas wa Sayyidina Hasan wa asyrafil mubashshirina wa jami'i ashabi Rasulillah wa tabi'ina wa tabi'ut tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. Thumma ila arwahi Sayyidina Ali Zainal Abidin wa ibni Sayyidina Muhammad Al-Baqir wa Sayyidina Ja'far Shadiq wa Sayyidina Ali Al-Huwaidi. Al-Fatihah. Thumma ila arwahi Sayyid Abdul Fattah wa Sayyidah Mbah Sayyid Muhyiddin Sayyidah Mubarak. Al-Fatihah. Thumma ila arwahi Mbah Yai Haji Muhammad Miska Mbah Rahman wa thumma ila Mbah Muhammad Suluhi wa Mbah Khairat wa thumma ila Al-Fatihah. Ya Summa ila arwahi Al-Fatihah. Ya Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa usulina wa umurina wa al-khadirina bi majlisina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain wa li walidayhi wa li masyayikhihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rubbama terkadang halaman 39 paling inggil kanan. Rubbama terkadang Rubbama terkadang kunta kamu musian berbuat jelek, fa'aroka maka kamu diperlihatkan al-ihsana perbuatan baik, minka darimu, panggil ulangi ya. Rubbama terkadang kunta kamu musian berbuat jelek, fa'aroka maka kamu diperlihatkan al-ihsana perbuatan baik, minka darimu, suhbatuka persahabatanmu, man pada orang, huwa aswa'u huwa yang aswa'u lebih jelek, halan kondisinya, minka darimu,
yakni anna suhbata, anna bahwa suhbata persahabatan man seseorang huwa dunaka, huwa yang dunaka di bawahmu, lororun merugikan, mahlun yang sebenar-benarnya, li'annaha karena persahabatan tuwati menutupi angka darimu uyubaka kejelekan-kejelekanmu, wa tubayyinu dan menjelaskan laka padamu kamalaka pada kesempurnaanmu fatujibu maka suatu keharusan laka bagimu husnadzonni, husnadzonni persangkaan baik atau baik sangka, husna baik, adzonni sangka, bahasa Indonesianya baik sangka, husnudzon kebalikannya adalah suudzon, binafsika pada dirimu, fatujibu maka akan menakjubkanmu, bi'amalika pada perbuatanmu, wa tu'minu dan kamu menerima bi ahwalika keadaanmu warridho dan kerelaanmu
nafsi, dari nafsu. Wa ru'yatu, dan menyaksikan ihsaniha, kebaikan nafsu. Aslu itu sumber, kulli, segala, syarrin, perbuatan jelekmu. Fa'in aradta, fa'in, jika, aradta, kamu ingin, wala budda, bisa tidak bisa, tashaba, kamu berteman, man, dengan orang, la yunhiduka, yang tidak memotivasimu. Motivasi itu membangkitkan semangat. La yunhiduka, yang tidak memotivasimu, kamu, yang tidak memotivasimu. Haluhu, keadaan orang itu, wala, dan tidak, yadulluka, menunjukkanmu, alallahi, kepada Allah. Maqaluhu, ucapan-ucapannya, fashab, maka bertemanlah, mislaka, dengan sepadanmu, hatta, sampai, takuna, ada, fi suhbatihi, dalam pertemanan, la, yang tidak berguna, laka, bagimu, wala, dan tidak membahayakan, alaika, bagimu,
Tsumma lalu iklam ketahuilah anna bahwa suhbatahu persahabatan seorang murid al-arifina dengan orang-orang yang makrifat fiyya menurutku ala kismaini ala ada kismaini dua bagian. Suhbati berteman, iradatin karena ingin usul, wasuhbati dan persahabatan, tabarrukin karena bertabarruk, ngalap barokah kalau bahasa Jawa. Fasuhbatu maka persahabatan al-kirodati karena ingin usul, ia yaitu allati yang yushtarotu disyaratkan laha padanya asyurutu beberapa syarat al-ma'rufatu yang diketahui allati yang hasiluha dihasilkan dari syarat itu ayyakuna maka ada al-muridu seorang murid ma'asyaikhi maha bersama asyaikhi syekhnya kal mayyiti seperti mayit baina yadai
tabarruki karena ngalap berkah, dia yaitu allati yang yakunu ada al-qasdu tujuan biha persahabatan at-tuhulu memasuki ma'al qaumi ma'a bersama al qaumi kaumnya, wattazayyi yang dihiasi bizihim dengan perhiasan komunitas mereka, wal intigoma dan menempatkan diri fi silki fi dalam silki rangkaian abdihim perjanjian komunitas mereka, wahada dan ini la yulzamu tidak layak bisyurutis suhbati bisyuruti dalam persyaratan as-suhbati persahabatan, wa innama dan semestinya murid yu'maru dianjurkan biluzumi dengan mengikuti hududi batasan-batasan hududi syar'i batasan-batasan asyar'i syariat, wala'allahu mungkin
mukhalatati, karena ingin bergaul, atau ifati, pada golongan itu, ta'udu, dikembalikan, alaihi, pada murid, barokatuhum, apakah golongan itu membawa berkah, wayasilu, dan sampainya murid, ilama, pada apa, wasolu, yang sampai golongan itu, ilaihi, pada sesuatu, wallahu a'lam bishawab. Saya jelaskan dulu, ini hikmah yang ke-44. Rubbama kunta, ya, terkadang kamu musian, ya, berbuat jelek, karena mau kita, segala perbuatan kita selalu terlihat baik. Jadi kadang-kadang Allah memang membuat kita ini melakukan kesalahan-kesalahan dalam hidup. Tapi ketika salah, orang itu menyesal sekali. Tapi kalau kesalahan itu selalu diulangi, ya penyesalan akan hilang. Contoh, kalau kita dalam kegiatan sehari-hari, sholat 5 waktu tepat pada waktunya, tiba-tiba ketiduran, bablas gak sholat, hati ini menyesal sekali. Tapi ketika penyesalan pertama, kedua diulangi, ketiga diulangi, keempat sudah tidak menyesal lagi. Karena apa? Di sini karena biasanya orang itu berbuat apa-apa tergantung dengan temannya. Kalau temannya ngalim, khusyuk, ngajak ke masjid, ngajak ngaji, ya aktivitas sehari-harinya ngaji. Kalau teman pertemanannya itu biasanya cangkruk, ngopi ke kafe, ya ngopi. Ya, itu saya alami. Kalau bersama dengan teman-temannya, ya ketemunya di warung kopi, ngobrol, ya, sampai menghabiskan waktu. Nah, kemudian orang ketika bergaul atau bersahabat dengan orang yang bisa memotivasi dirinya pada kebaikan, ya orang berbuat baik. Nah, kita jangan membiasakan tergantung dengan teman. Temannya baik, temannya jelek, ya kita tetap memotivasi diri kita menjadi baik. Biasanya orang kalau sedang dimotivasi baik, semangatnya keluar. Tapi yang memotivasi pergi, ya kembali lagi tidak semangat. Nah, kemudian orang ini dengan persahabatan itu selalu mengikuti kesepakatan yang
ada dalam persahabatan itu. Nah, karena persahabatannya makin banyak ya orangnya, WA saja bikin grup ya, ngaji begini kan karena persahabatan ya, terus dibikinkan grup, pengumuman ya di situ ya, ini nilainya positif. Persahabatan juga sama, bikin grup ya, grup di media sosial. Kemudian pada yang namanya komunitas, dalam bahasa modernnya komunitas, itu nanti ya tergantung kesepakatan dan perjanjian. Baju saja harus seragam, celana androk harus seragam, jilbab harus seragam, sepatu harus seragam. Nah ini kan memang perjanjian dalam persahabatan. Nah biasanya orang itu akan terbawa dalam persahabatan itu dalam segala hal ya. Kalau yang satu ini ahli ibadah, ya cenderungnya kepada ibadahnya. Kalau yang satu ahli kuliner, ya kemana-mana makan ya. Di mana ada warung terkenal lagi viral, didatangi bersama sahabat-sahabatnya, ngomong di WA grup, sopo sing melok urunan 30.000-an. Ya saya makan di mana-mana, saya melirik kok geruduk ibu-ibu muda itu paling komunitas opo ya. Mungkin wali murid ya, punya grup wali murid ya, harus makan-makan. Saya lihat bajunya, apanya, modelnya itu sama, seragam. Nah, inilah namanya komunitas. Ini yang dikritiki oleh Syekh Athaillah As-Sakandari. Sebenarnya orang itu kan nggak perlu seragam. Kalau yang namanya demokrasi kan ya nggak perlu seragam, ya diseragamkan. Nah, di sini Fa'arokal ihsana minka suhbatuka min man huwa aswa'u halan minka. Persahabatan itu kadang ada kalanya, kadang membuat kita pada hal-hal yang positif. Oke. Ya bahasanya orang desa saya di sini kan, sama kok gak tahu marung leh. Lo warung itu informasi opo enek. Yo no. Ya, di warung itu informasi apa saja ada. Oke, tapi kan ya makhlurutnya juga ada. Jadi di tempat-tempat yang seperti itu yang membuat semangat kita, nanti apapun yang sudah ada di dalam pergaulan itu, ketika perbuatannya jelek pun akan ditutupi oleh komunitasnya. Ojo sakno koncone dhewe. Nah, ini. Jadi semua yang akan ditampakkan yang baik. Itu baju seragam, termana nang blitar seragam. Akhirnya gak duwe bojone dijalui. Ini sebelum tahun 2023, Syekh Athaillah nulis itu sudah berapa ratus tahun yang lalu sudah mengomentari. Berarti di eranya Syekh Athaillah itu ya sudah ada. Sampai cincinnya pun harus sama, ininya sama, semuanya sama. Sehingga orang yang bersahabat itu akan menakjubkan dalam penampilannya. Kalau komunitasnya yang mengajak, walaupun hujan-hujan itu juga berangkat. Kalau tidak, takut dibully sama komunitasnya. Sehingga yang muncul bukan keridhaan hatinya,
tapi anin nafsi, nafsunya. Ya akhirnya nafsu kebesarannya muncul. Ya, jadi ketua komunitas, terus dijuluki kepala suku. Ya. Ini zaman Syatoilah sudah ada. Oke. Geng, kalau dulu zaman saya kan ada geng ini, geng ini. Nah, anak muda sekarang yang grupnya motor itu geng motor, ya, motornya yang CB ke bawah ya geng motor. Tapi yang motornya mewah-mewah ya komunitas motor, Ikatan Motor Indonesia. Kalau di jalan dikawal, ya, komunitas yang satunya nggak dikawal. Siapa yang lewat ganggu dia ditabrak, dibacok. Nah, ya seperti itu. Semuanya akan membela komunitasnya walaupun komunitasnya salah. Karena punya komunitas perguruan apa gitu. Sing salah padahal aja nih, tapi sing 500 orang gerutu. Nah, ini ya sudah terjadi di zaman Syatoilah. Zaman modern terjadi ya kadang-kadang ya saya nggak ngumun kebiasaan di seluruh yang namanya dunia dan isinya. Saya juga pernah jadi korban di jalan. Wah, wes komunitas lewat gue pendung kok, ya, masih mobil saya Yaris. Saya sudah pikir, tapi ya spion saya itu anaknya berdiri langsung dijek dari atas, ya copot, peretel untuk masih gantung kilir-kilir karena ada kabel otomatisnya di dalamnya. Ya itu karena bela di komunitasnya kalah, ngamuk. Komunitas apa ya? Komunitas bola. Tapi mereka yang seperti itu ya bangga kadang-kadang. Ya kemarin ya malam-malam ya saya jam 11 itu berpapasan lagi. Apa ya penduk, tapi untungnya di belakang itu ada polisi yang ngawal. Oh ternyata ada gesekan komunitas dengan komunitas. Sisi perguruan ini, sisi perguruan ini tukang pencak silat, pendekar. Ya kadang-kadang kok ya jangan begitu ya bodoh Indonesia, ya bodoh Jawa. Nilai wani tukaran minta izin presiden untuk dikirim perang mana loh, kemana? Palestina, ya ke Syria gitu loh. Tukaran bodoh karo koncone. Ya kadang saya prihatin dengan melihat seperti itu. Itu karena akibat dari orang berkomunitas berlebihan. Ini Syatoilah mengatakan seperti itu. Jadi kan apa sebabnya? Sebabnya wala budda keno ora keno, ya, bisa tidak bisa itu disebabkan karena krisis moral. Ya, krisis moral sing dadi pemimpin gak digugu omongane. Makanya akhirnya liar komunitasnya. Makanya kalau bersahabat, kata Syatoilah, carilah orang yang mislaka, orang yang sepadan. Nisor nemen yojo, dukur nemen yo ojo, yang sepadan. Semangat ngajinya ya sepadan, semangat nyambut gawe yo sepadan. Kalau masalah ukhrawi, carilah yang di atas kita. Kalau masalah duniawi ya sepadan saja. Saya juga sama memotivasi diri saya 50% duniawi, 50% ukhrawi. Okay. Karena apa? Biar tidak tampak di dalam diri saya yang luar itu koyo-koyo ibadah yang luar biasa, tapi ternyata setelah ditimbang dihisab oleh Allah hasilnya zom, kosong. Karena apa? Banyak orang beramal, ya, beramal itu karena termotivasi sama komunitasnya. Tapi kalau bukan komunitasnya yang ngajak, nggak mau beramal. Jadi ini juga 50-50 yang namanya komunitas. Nah, sehingga Syatoilah ini menyampaikan kepada murid
kamu seharusnya berteman sama atau berteman dengan orang yang sudah arif billah. Tapi jenenge murid, yang namanya murid, berteman dengan orang arif itu ala kismaini, dibagi dua. Satu, suhbati irodatin. Yang pertama, bergaul dengan orang arif billah itu karena ingin usul kepada Allah, ingin sampai kepada Allah, ya. Yang satu cuma tabarrukan, mengalap berkah. Jadi riwari mengunjungi orang alim itu karena ingin cuma ngalap berkah. Tapi dijak ngaji nggak gelem karena memang tujuannya cuma ngalap berkah. Itu bahasa Arabnya tabarrukan, bahasa Jawanya ngalap barokah, hanya mencari barokah. Jadi di mana ulama-ulama, kiai-kiai dikunjungi, semuanya dikunjungi, hanya ingin ngalap berkah, tapi nggak mau ngambil ilmunya. Itu sama dengan begini, orang nanam tidak mau nanam padinya, ya. Tapi ketika ada panenan ngasak, cerminannya begitu orang ngalap berkah itu. Dijak nandur parimo ya gak gelem. Nanti ketika ngasak juragane gak ono, parine dirit-dirit. Saya juga ngalami begitu di sawah ya saja noai. Pura-pura dijejek di bawah. Lalu ingin ngasak, kalau ingin ngasak itu kan harusnya selesai pekerjaan orang-orang yang manen barulah dia ke sawah. Ini ada orang manen ikut-ikutan ke sawah. Itu bukan ngalap barokah, itu nyuri barokah. Nah, makanya jenengan kalau bersama orang alim, bersama orang yang arif billah, jangan hanya ngalap berkah. Hanya saya dulu kalau saya sowan ke orang alim, orang arif billah, ya saya tanya, saya bagaimana caranya, cara tercepat saya bisa sampai kepada Allah. Dijawab, hati lapo sampai di hadapan Allah. Ya saya ingin tahu bagaimana saya bisa usul kepada Allah. Kata orang arif billah itu, dalane mulus saking muluse, jalannya mulus saking halusnya meleseti menuju Allah, itu gak ada seninya. Kalau menuju selain Allah, jalannya luar biasa, perhiasan spiritualnya juga luar biasa menyenangkan. Nah, maka kita dianjurkan oleh Syekh Athaillah supaya berteman pun dengan orang-orang yang arif billah itu jangan hanya ngalap barokah. Kalau barokah Gus, barokah Gus itu biasa. Gus, kalau ilmu nih gitu loh. Saya sering mendengarkan orang-orang soal Pak Yai, Ibunya itu ala barokah, ngasak kok isinya. Nah, karena apa? Karena kata Syekh Athaillah, ya allati yakunul qasdu biha tuqulu ma'al qaum. Orang itu sowan ulama, orang arif billah, kiai-kiai itu ben iso crita kancane, aku ya kenal karo kiai si A, si B, si C. Saya juga punya jamaah dulu itu wis pokok kiai dimanapun diikuti pengajiannya. Kalau kiainya sudah paham dengan wajahnya, tidak ngaji. Itulah ciri-ciri orang ngalap-ngalap barokah. Pokoknya kiainya kenal Gus gak ngaji, ketemu di mana? Gus, Pak Yai, seperti tidak pundi, kan gitu. Nah, jadi orang itu berteman, ya, mendatangi orang alim, orang arif, biar dia bisa masuk ke dalam komunitasnya. Ya. Jadi ketika ada temannya bercerita tentang si A, ini orang alim, orang ini, orang zuhud, dia mengatakan, saya juga kenal nama beliau. Loh kok kenal? Aku biar ngaji, terus malam saya gak ngaji mana. Nah,
ini kondisi seperti ini adalah yulzamu, ini tidak layak bagi seorang murid dengan kondisi sikap seperti itu. Kalau murid mendatangi orang arif, dia belajar kepada orang arif bagaimana dia juga bisa menjadi orang yang arif. Ya, bahasa Jawanya supaya ilmunya bisa netes kepada kita bagaimana. Yai nuwun penggalih pun ikhlasipun penggalih panjenengan kula niki diwarai napa wonten Yai saged wiritan sing sampun teng Kanjeng Nabi. Nah, ini yang disarankan oleh Syekh Athaillah kepada muridnya. Kalau mendatangi orang arif, ya bahasa Jawanya supaya bisa nyecep ilmune, orang cuma kenal wajahnya tapi tidak mendapatkan apa-apa. Wa innama yu'maru bil luzumi hududis syar'i. Kalau bersahabat pun selayaknya dengan batasan-batasan syariat. Jadi bukan kepada orang arif, kepada orang alim ketika ada masalah. Dan di masalah itu supaya seminggu pisan soal. Masalah hilang, ya hilang juga bersama masalahnya. Ya jawabannya ya manusiawi lah Gus, namanya manusia. Oke, tapi Syekh Athaillah kan menasihati murid-muridnya supaya tidak seperti itu. Ketika ikut berthariqah pun, ya jangan ikut geruda-gerudu. Ya berthariqah pun harusnya mengamalkan ilmu thariqahnya. Berarti tidak mutibah, badhe khususiahan. Bahasa aku liwat nang cokir, kok temu-temu nang kono khususiahan. Istilah dalam bahasa thariqah khususiah itu kan orang yang sudah mendapatkan ijazah dari gurunya untuk mengamalkan sesuatu. Tahu-tahu ngobrol dengan komunitas bakul pasar, terus untuk berangkatnya ditakai khususiahan. Khususiah itu artinya istimewa. Murid yang sudah dianggap istimewa, zikir wiridnya cukup, ya pengetahuan syariatnya cukup, thariqahnya cukup, dia mau menuju ke hakikat. Tapi semuanya juga mengatakan mau berangkat khususiahan. Nah, okay. Zamannya Mbah kula sing sugeng nggih, Mbah dipunika apa teh khususiahan. Nang cukir, kadang khususiahan kemana ke Joso. Iya. Dulu saya nggak paham, masih kecil khususiah, lahir orang bersama saya, namanya juga khususiah. Tak takoi mah bahasa Indonesia kan biar apa pas khususiahan lahir itu aku pas khususiah nang cukir anakku mari ngono lahir. Namanya bahasa bilang khususiahan, makanya anaknya khususnya. Ketika memohon-mohon kepada Allah, ya Ghiyasal Mustaghisin Al-Hisna, ya Ghiyasal Mustaghisin, anaknya dinamai Istighosah. Istighosah khususnya. Lihat kan? Istighosah dulu, setelah dapat pertolongan dari Allah karena istighosah, barulah khususnya. Setelah khususnya dia mendapatkan pelajaran, dia barulah mendapatkan seperti ini suhbah dan nasihat. Dan setelah saya dewasa ini baru paham orang ini menamakan anaknya dari istighosah menjadi khususnya, menjadi nasihat, ya betul sebenarnya. Menurut susunan ilmu thariqah itu betul. Tapi yang nggak paham mesti guyu anaknya di sini no istighosah. Anak kok dinamakan khususia. Dan dulu ketika tidak paham ya aneh, tapi ketika paham ya betul. Orang ini ingin menandai dirinya pada anaknya. Oh, aku ketika itu seperti ini. Ya ternyata ya sama seperti saya menandai apa peristiwa-peristiwa ya pada anak saya. Hanya anak saya dan orang yang saya ceritani saja yang
yang paham dengan makna-maknanya itu. Ya itu karena buktinya orang bergaul dengan orang arif, sehingga peristiwa-peristiwa yang terjadi antara dirinya dengan orang arif saking melekatnya dilekatkan pada anaknya untuk mengenang peristiwa itu. Jadi jangan terus memberikan nama anaknya brosing Mbah Google, nama-nama Islami. Katanya penulis nama-nama Islami bukan orang Islam, dipleset-pleset, kan sering saya membaca gitu. Ya, jadi ini nasihat yang ke-44 dari Syekh Toilah, ya, pentingnya bergaul dan memilih dan memilah pergaulan. Ketika bergaul pun dalam satu komunitas, jenengan diangkat jadi kepala suku, ya jangan bangga. Kepala suku paling sibuk jiwi, kepala suku ngalah Mbah Lurah. Itu dalam satu komunitas. Sekarang apapun ada komunitasnya ya. Senam pun komunitas. Jalan sehat komunitas, sepeda hotel komunitas, semuanya ada komunitas. Sampai majelis zikir pun ada komunitas. Majelis sholawat ya komunitas. Makanya Syekh Toilah menyarankan kepada muridnya, berkomunitas itu arahnya yang memotivasi diri kita untuk bisa usul kepada Allah. Ada pertanyaan? Yeah. Jadi pesannya Syekh Toilah, berteman itu harus memilih. Bukan berarti tidak boleh berteman dengan siapa saja, boleh berteman dengan siapa saja. Ketika berteman dengan orang yang tidak memotivasi diri kita menuju kepada Allah, ya biasa-biasa saja. Ya biasa saja. Walaupun kelihatannya komunitasnya komunitas agama atas nama akhirat, kalau komunitasnya tidak menuju akhirat ya jangan ditemani. Contohnya lagi ngetren, kalau orang pulang haji terus ada arisan setiap bulan persatuan haji, terus dan itu wajib arisannya dan sebagainya. Saya tidak mengkritisi, tapi memang sudah diceritakan Syekh Toilah hal-hal seperti itu seakan-akan kemasannya kan akhirat, tapi belum tentu. Akhirnya tercipta di dalam diri orang-orang yang berkomunitas, ya, itu merasa sudah punya kapling surga, ya, bahkan berbaju pun tidak mau kalau tidak mencerminkan dirinya pernah pergi haji. Nah, itu kata Syekh Toilah di hikmah yang ke-45 nanti mengatakan, ya itulah seakan-akan amalnya tampak banyak, tapi hakikatnya amalnya sedikit. Makanya kadang orang ketika diundang mantenan wong gede-gede, wong sugih mesti teko. Sing ngundang bakal cambah nitip Bu. Ini kan karena komunitas itu dianggap tidak penting, maka dia nitip. Tapi yang penting
wah sisiku apapun disempatkan, ya. Tidak nitip. Amplopannya pun juga berbeda. Ketika sing nyunatno mantu itu bakul campur, bakul ndok, isi amplop selawi. Tapi ketika yang punya gawe itu orang penting, entah itu ulama, entah itu pejabat, amplopnya 300. Gitu? Mungkin. Padahal sing amplop selawi dengan 300 pulangnya sama, dapat hantaran hatari sama teh. Secara ekonomi mending yang selawi daripada 300 mengoleh bodoh. Tapi yang 300 tadi karena memandangnya komunitas. Kalau ditanya istrinya, kalau ditanya sama suaminya, loh banyak banget, loh apa dia dipandang wong sugih, lek bumbu podo karo kim selawe, dinyek wong. Ya kan? Iya, karena itulah kata Syaikhullah, nafsunya yang muncul, nafsu kebesaran, nafsu semungkin muncul. Akhirnya yang bos-bos kumpul dengan bos-bos, ya, yang karyawan sama karyawan, bahkan kalau sudah berkomunitas atau berteman. Saya mengalami masuk di acara mantenan karena saya tidak ya saya membaca undangannya, bajunya ditentukan, ininya ditentukan, di undangan itu begitu. Tapi saya tidak mengikuti yang ditentukan dalam undangan, nggak boleh masuk. Itu karena berkomunitas. Di gedung yang besar itu ada tulisannya tamu Dirjen Pajak. Terus ada tulisannya lagi tamu guru besar. Padahal saya golongan guru besar. Karena nggak pakai baju jas seperti yang disyaratkan di undangan, nggak boleh masuk. Bayangkan itu karena komunitas punya syarat-syarat yang seperti itu. Hanya siapa bilang syaratnya sangat langgar, harus gak usah ke kantor, nggak pakai. Loh iya, bayangkan. Nah di antaranya itu kan ujung. Padahal yang jadi manten itu dari S1 sampai S3 bersama saya. Ini peristiwa seperti yang disampaikan Syaikhullah. Setelah tahu kalau saya bersama guru besar, di antara guru besar itu datang, kita ya kembali karena sama panitia yang anak kecil-kecil nggak boleh masuk karena disyaratkan seperti itu. Ya kita pergi. Ketika kita pergi, mantennya tahu kalau kita datang disuruh pergi, mantennya turun dari panggung, dari wadi, jari kita tetap mau masuk. Kita hanya nitip amplop saja karena di situ ada tulisan kotaknya, ya, komunitas orang tua. Ini tamu bapak manten, tamu ibu manten. Ini tamu mertua laki-laki manten, tamu mertua perempuan manten. Di sini teman manten laki-laki, di sini teman manten perempuan. Bulan yang lalu saya bersama keluarga bingung. Ini dilebokno sindi. Lah penjaga buku tamu tanya, Bapak ini tamunya, bapaknya manten namanya ini apa? Manten. Yo kabeh kancamu, mantene yo, anake ku yo, akon bapaknya iku ya kenal. Wong dari SD yang nyekolahkan saya, gendong saya, terus saya bingung di situ. Akhirnya saya sudah beberapa kali melihat komunitas seperti itu. Dari rumah saya kasih amplop 3. Saya isi banyak, terus saya tulis Guswit Badas. Terus ini ada tulis Ani, ada Eri. Ya ini
wis golek anu lebokno dhewe-dhewe, lek bingung gara komunitas sing nggon napet tak lebokno. Guspit Badas Enfam. Ini perkembangan pertemanan dan komunitas hari ini. Karena saya dianggap komunitas bapaknya, Gus mereka mangani bebek peking bakar asam manis. Iya, jujur seperti itu, fakta. Karena komunitas orang kaya masuk ke sana. Bayangkan. Terus di sana ternyata ada bentuk sendiri di gedung di sana. Ternyata bukan komunitas bapaknya, hanya orang-orang kenalan bapaknya yang dulu sama bapak ibunya itu yang pernah dititipi buruhan, yaitu di dalam buah lagi. Ya di sana tempatnya. Masuk parkiran itu ditanya undangannya mana. Padahal mau praktis dari rumah yang lebih dekat dengan gedungnya, apa numpak motor ya cepet kan. Tapi saya bilang begini, walaupun kamu bawa uang 1 miliar oleh naik motor, parkirmu mesti nangguri. Bahaya buat 200.000 oleh numpak mobil parkirin nang. Nah, inilah namanya komunitas. Sekarang itu sudah terbentuk, terkotak-kotak seperti itu. Kita mau ikhlas-ikhlasan nggak bisa. Zaman kecil saya kalau berkomunitas, kalau ada orang mantu dikirimi beras 1 kintal, gula, kopi, kelopot dan sebagainya, itu kan dicatat. Begitu nanti yang ngasih itu mantu atau yang punya hajat itu bisi le kemudian oleh anu sabuan sampai le saya kita balik no. Nah kalau sekarang jenengan bui 500.000, terima kasih kalau boncakan balik no buatnya jenengan. Loh, ini saja berkomunitas yang dikomentari atau hilang itu memang betul-betul terjadi. Coba jenengan nyunat nolaka nonjok ujuk-ujuk salonnya digawe dung-dung iki mantu apa ora ngundang apa ora. Terus tombol kan bingung gak teko piye, teko kok gak ono undangane. Nah ini terjadi hari ini. Apa yang disampaikan oleh Syaikhullah memang betul. Makanya saya sarankan ke jenengan lek niat rame-rame ya undangannya terus terang, lek gak bisa. Saya ini sering ditilik. Waduh, gimana saja opo? Nah, saya katakan ini karena komunitas ya, karena komunitas. Nah, komunitas yang terbaru hari ini, Buan itu dikasih undangan digital, di situ ada rekeningnya dan itu ada QR-nya, barcode. Kalau tidak bisa datang, suruh scan barcode-nya, masuk di situ. Ternyata ketika di scan sudah langsung nyedot 500.000. Undangan terbaru, komunitas terbaru seperti itu. Saya sekarang sudah sering dikirimi undangan digital. Kalau Anda tidak bisa datang, ini sudah disiapkan nomor rekening. Terus di bawahnya ada barcode. Kalau HP-nya jenengan itu yang canggih-canggih kayak HP saya ini, scan. Saya pernah nyoba undangan itu, saya scan, nggak taunya langsung nyedot 500.000. Waduh, kayak itu barang. Loh iya, ini akibat pandemi. Tak datang tidak apa-apa, yang penting bohong. Iya betul. Hukumnya ya Allah bukan. Ini akibat komunitas, dan di situ saya merenung begini, ya Allah, sehatlah ternyata apa yang disampaikan 400 tahun yang lalu betul. Ya, sekarang betul-betul terjadi yang namanya at-taifah. Komunitas muncul berlebihan. Dulu itu orang kalau mengundang orang dikasih makan, pulang dikasih berkata. Sekarang kan dihitung. Alah paling ngomong buah ini sampai ini satu orang jajan kayak murah. Dulu kan orang khitanan,
Orang nikahkan anaknya kan niatnya nyelamatin anaknya. Dan sekarang kan niatnya sudah berbeda karena berkomunitas. Ini komunitas pasaran. Jadi kan bola pasar sekarang istilahnya komunitas pasaran. Komunitas apa? Komunitas apa kan gitu komunitas. Sekarang kan ada komunitas ini. Nah, itu juga sama. Makanya pertemanan ini ya sama, ada minus ada plusnya. Dulu saya sama istri saya sama-sama masih bekerja, bubuh itu supaya habis hal wajib kemari bubuh metu kerja bidang mana wis tahuno. Akhirnya sampai di dalam komunitas seperti perumahan ya. Iku ngontrak apa gak? Ngontrak gak ditonjok, ya gak dibui. Alah ngontrak 2 tahun baru paling minggat. Saya pernah ngalami gitu ya, tolong soalnya saja nih. Ketika saya masih berdua ngontrak, tetangganya itu punya hajatan di sebelah saya pas, ya gak diundang, ya orang DKI tonjokan sembarangan enggak. Padahal sound sistemnya itu di depan pintu rumah saya. Nah, bayangkan. Ternyata saya pindah rumah bisa beli sendiri. Satu komunitas juga sama. Jadi kalau yang kontrak-kontrak ya wis direken mengkontrak. Paling baru nulis hilang. Nah ini karena komunitas. Ya komunitas. Ya wis niate karena kalau orang dulu itu bantu orang niatnya lillahi ta'ala liwajhillah, dia tidak berharap dari dia, tapi berharap kebaikan itu dibalas oleh Allah. Akhirnya cuma slogannya lemah teles gitu. Gusti Allah saya balas gitu. Dari pipi dengkulmu. Ya, jadi itulah gambaran yang disarankan oleh Syekh Athaillah tentang komunitas. Oke, pertemanan. Ada lagi? Oh, dan dalam huruf. Itu kan rubama kunta masih ada tahu. Oke. Kota gede itu loh. Oke. Ngaji kitab-kitab literatur Islam. Kitab Islam itu pertama ada namanya matan. Terus matan dijelaskan namanya syarah. Syarah dijelaskan lagi namanya khasiyah. Nah, yang di dalam kotak di luar. Nah, ini yang dalam kotak di luar ini rubbama kunta masihan. Itu namanya matannya. Terus di luarnya kotak dijelaskan tadi ini syarahnya. Makanya kitabnya dengan itu namanya ini syarah al-hikam, bukan matan. Nah, kalau kitab matannya ini saya punya matannya ini matan. Oke, jadi ini kitab matannya. Ini aslinya. Ini asli kata-katanya saya Athaillah. Hanya sedikit-sedikit. Terus dijelaskan oleh muridnya. Jadi salahnya begini loh sih dimaksud kalau saya Athaillah itu begini. Nah, ini matannya nih. Kalau dia punya matannya saya punya ini. Jadi ini matan, terus dijelaskan syarah, makanya dengan itu namanya kitab Syarah Al-Hikam. Nah, di syarah di matannya ini matan, ini cuma matan-matan tadi, nggak ada keterangan seperti di luarnya harus dalam kurung itu ini karena ini matan. Matan itu kitab dasar. Oke. Nah, terus habis itu dijelaskan namanya syarah. Syarah itu komentar. Bahasa Inggrisnya komentar. Hasyiah itu penjelasan dari komentar.
Maka di syaratnya di matanya ditulis Bismillahirrahmanirrahim Al-Hikamul Athaiyah. Qala Ibnu Athaillah Sakandari radhiyallahu taala anhu. Terus al-hikmatul awal, hikmah yang pertama. Min alamatil ihtimadi alal amal. Dulu masih ingat kan? Tanda-tanda yang diterimanya amal. Nukson rojai indah wujudi zalal. Udah cuma itu saja ngomongnya satu ilah. Bahasa kita tanda-tanda ini ihtimadi alal amal. Kita tidak boleh bergantung dengan amal. Merasa amalnya banyak, pasti dijamin masuk surga. Makanya berbuat masuk surga bukan tergantung amal. Terus yang kedua, hikmah yang kedua, Asy'ariyah juga mengatakan pada muridnya begini, kira dan bukan tajrid. Kamu pinginnya tajrid kan? Nah, tapi ketika kita bicara tajrid itu apa? Karpe ibadah akeh, kerjanya nggak sama ngoyo-ngoyo, wis akeh. Kan sama dengan orang di sini lihat saya, sudah kamu kerjanya kok sih nomai, dulu kan tenda yang bangun. Ya kalau yang ditanya itu ngaji sama saya, wong iku wis tajrid, gedekno ibadah nyambut gawe titi. Lha sampean kan muamalah, gedekno nyambut gawe ibadahe titi. Kerja saya itu kan sama dengan yang dijelaskan di kitab. Ya, kalau jenengan sholat 100 rakaat, saya cukup 1 rakaat. Kualitasnya sama dengan 100 rakaat. Ya saya bekerja seperti jenengan. Resikonya juga luar biasa pekerjaannya, tapi dibayar juga mahal. Bayarannya jam-jaman. Jenengan pesawat kan bayar jam-jaman loh, sedino swidak. Kalau kembali lagi jadi 80. Ya saya juga ada namanya billing rate. Oh kalau bekerja seperti saya pengalaman 15 tahun lebih pendidikannya ini, berarti per jamnya 3,5 juta. Saya per jam 3,5 juta, katakanlah begitu. Saya berapa jam saya bekerja? Nah, kan seperti itu. Saya kerja 1 jam dapat 3,5 juta. Terus orang lain satu jam dapat berapa perbandingannya? 1 hari 60.000. Wis aku nyambut gawe sakulan ya full setahun leret. Kerjane napa Gus? Jadi menurut kerjaku melo aku. Dibantah jelasno Kak, nyantol. Makanya saya jadi irodatul katadrid ma'iqamatillah iya kabil asbab. Nah, kata saya telah dulu di hikmah yang kedua, kalau ingin tajrid ya butuh istiqomah. Nah, ini Gusti Allah dengan sebab-sebab. Sebabnya apa Gus? Aku saat berdiri nyambut gawe, wiritanku banter. Jadi ini namanya tajrid dengan asbab. Nah, kalau keinginan panjenengan kata syaitan, wa iradatukal asbab. Seneng aku kan nyambut gawe medenten nang kantor sepatuan cetik-cetik cek diarani kerja kantoran. Terus ibu elek kakek anakku sungguh ibu saiki sampai dulure mati rasa teko tonggone mati gak iso takziah. Dan itu saya alami berdua sama istri. Sampai kadang bingung tonggone mati rasa takziah mesti tekone bengi. Sampai Bu RT saya gini, duwe nempe-nempe yang mulai bengi-bengi. Sekarang pensiun saya pikir ya enak. Gak taunya malah dipasrahin pekerjaan sosial yang luar biasa. Saya juga bekerja, cuman yaitu saya sampaikan ini dengan tarif saya per jam 3,5 juta. Dengan ngaji sama saya berapa jam? Kalau saya komersial persis pekerjaan saya 2 jam kalikan 3,5 ya 7 juta. Sekarang saya gratiskan demi akhirat, kalau di sana demi dunia. Ya, demi dunia. Makanya saya memahami matanya al-hikam ini dari perkataan-perkataan Syaikhullah. Sama bibul gimami, boleh mempunyai cita-cita yang tinggi. Makanya ojo menulis toh
manjada wajada. Siapa bersungguh-sungguh pasti berhasil. Tulisannya toh, tapi gak belum ngamal ke manjada wajada. Ya saya manjada wajada. Oleh ingin menguasai kitab kuning berarti butuh ngaji ilmu alatnya nah, gitu kan? Dan jenengan ngaji. Contohnya teman-teman saya dulu ngaji kitab tafsir Jalalain itu kan dia kan beli sak foto teman. Gitu aja gak ada yang khatam. Saya khatam, teman-teman gak khatam. Tapi makanya saya bisa ngaji kitab tafsir Jalalain itu kan beli sak foto. Kalau Tabari itu sampai segitu jilidnya itu malah gak khatam. Hikam ini cuma segini tuh gak khatam bisa. Dulu, kalau sekarang kan saya ngaji dengan jenengan pelan-pelan menyesuaikan kecepatan jenengan menulis. Kalau dulu guru saya kan cepet. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du wa yaqulul murtaji ufrul masawi. Saya kan pelan-pelan perkata dan mana. Dulu kan enggak satu kalimat langsung kita sudah tahu saya itu. Jadi apa ya? Yang kita alami sebenarnya sudah ditulis oleh Syekhatullah. Ini namanya matannya. Kalau ingin punya matan, ini saya punya kitabnya. Jadi dulu saya itu gak ngaji sarah dulu sama guru saya, ngaji matan. Setelah ngaji matan, ngaji sarahnya, dijelaskan. Syekhatullah itu hanya menjelaskan sedikit-sedikit. Contohnya gini lah, kalau nenek moyang kita orang Jawa, ojo mangan nang ngarepe lawang, kudu lawang, kok wedok perawan. Sudah itu matan, namanya matan. Ngomong begitu itu matan. Mangan ngombe coba daya-daya betulu, garono larat. Wis matan. Terus ditulis simbah ngomong pertama, wong wedok balik mangan nggunan ngarep lawang. Matan. Terus dikumpul sampai sekian ratus matan, terus dijelaskan sarahnya. Ora oleh mangan nang tengah lawang, mergo oleh ono jodoh bakale balik. Mergo masih wong wedok lungguh nang tengah lawang metotok. Wong lanang iku sirikan. Jadi itu dijelaskan dengan sarah namanya. Nggih. Mangan gak oleh penglitah, mergo lek ngletak keselken engko panganane segone mlebu irung, lan mlebu irung mlebu kuping, kowe dioperasi. Operasi butuh ragat, nggarapno awakmu melarat. Lah nikulah sarah namanya. Paham? Itu namanya sarah. Jadi yang gitu yang disampaikan Syekhatullah ya matanya sedikit-sedikit. Khasiah itu penjelasan dari syarah. Yes. Ini contoh jenengan kalau ngaji kitab tafsir Jalalain. Nah, penjelasannya tafsir Jalalain namanya khasyah. Ini khasyahnya. Ini khasyah as-sawi ala tafsir Jalalain. Ini khasyahnya. Ini ada berapa? Ada 4 jilid. Jadi ini menjelaskan tafsir Jalalain. Jenengan yang ngaji kitab fikih Fathul Mu'in. Fathul Mu'in itu sarah. Ya, sarah. Nah, dari Fathul Mu'in itu ada khasiahnya namanya I'anatut Thalibin. Ini yang menjelaskan Fathul Mu'in. Makanya ini I'anatut Thalibin. Ya.
Jadi ini khasyah ya anak talibin. Terus ini Fathul Mu'in bisyarhi Qurratul Ain. Jadi kitab matannya Fathul Mu'in itu namanya Qurratul Ain. Cuma ngomong titik-titik wow, terus dijelaskan lagi sama Syekh Zainuddin Al-Mani tadi. Jadi Fathul Mu'in. Nah, Fathul Mu'in dijelaskan lagi oleh Sayyid Abi Bakar Sayyid bin Sayyid Muhammad Sato Ad-Dimyati Al-Misri. Ini gurunya ulama-ulama Nusantara yang selitingan kali Mbak Hasyim Asy'ari dan sebagainya. Gurunya tulis Sayyid Abu Bakar Sato yang terkenalnya. Ini penjelasannya Fathul Mu'in. Makanya seharusnya kalau kita belajar matan, setelah matan belajar sarah, di atas sarahnya belajar ini. Jadi jelas. Contohnya di sarahnya, di khasiatnya dijelaskan hukumnya maklaran itu halal atau haram. Maklaran itu loh halal atau haram. Kemudian dijelaskan kehalalannya karena apa, keharamannya karena apa. Makanya dari maklar tanah itu mesti boleh PKP karena di sini dijelaskan kehalalan dan keharamannya. Terus di sini juga kan dijelaskan ketika kita mengusung pemimpin nyongkok oleh orang. Nah, ketika pemimpin yang kita ajukan muslim tapi melarat, pesaingnya itu wong fasik tapi sugih. Orang-orang yang sesama muslim ini wajib menggalang dana untuk bagi-bagi uang kepada orang pemilih supaya memilih yang calon yang baik. Kalau kiai tapi melarat, ini tukang kutuk tapi sugih. Ini dijelaskan. Walaupun di dalam hadis ada yang namanya ar-rosi wal murtasi binar, sing nyogok karo sing disogok padha-padha mlebu neraka. Tapi di sini jelaskan alasannya gak nyogok itu tambah wajib. Gitu. Kalau pesaing kita orang fasik berduit, ini pemimpin yang kita ajukan alim alamah tapi melarat. Nah, ini makanya di sini diwajibkan nyogok, beli kebaikan. Di sini diistilahkan membeli kebaikan. Ya. Nah, ini karena khasiatnya yang menjelaskan. Dan buatan mojo khasiat, buatan jelas. Pun paham? Jadi kalau paham, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat barokah di dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bi nabiyyika nabiyir rahmah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Abul Qasim ya Rasulullah ya Imam ar-Rahmah ya Sayyidina wa Maulana inna natawajjahna wa nastashfa'na wa nasalna bika ila Allah wa qaddamnaka baina yadi hajatina ya wajihatin Allah ishra'lana ila Allah. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa khidmal mursalin wa ilhamal malaikatin rahmatika arhamar rahimin wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim